Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba' qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala qad ja'akum syahrul ramadana syahrul mubarak. Hadirin para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan kasih dan sayangnya Allah, kita dapat bertemu dalam acara kultum menjelang berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Tentu sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu hal yang dirindukan, yang dinantikan, yang diharapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV-mu yang rahmati Allah, Ramadan penuh dengan hikmah, penuh dengan utamaan, penuh dengan kepedulian kepada masyarakat. Tentu hal ini kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada keutamaan dalam bulan suci Ramadan itu. Bulan suci Ramadan kita ketahui ada turunnya Al-Quran, di mana Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan jalan kepada kita semua umat Islam, yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai hudda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Nah, ini sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pedoman bagi kita untuk mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini. Ini hikmah atau keutamaan yang pertama di dalam bulan suci Ramadan itu. Jadi kita umat Islam diberi Allah sebuah petunjuk kepada umat Islam agar menjadikan Al-Quran itu sebuah tuntunan bagi kita dan kita pelajari untuk kita laksanakan. Lalu yang kedua, di bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah yang masyhur dalam keutamaan bulan suci Ramadan adalah di mana setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diberi pahala, ganjaran pahala yang baik yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan saum Ramadan, kita akan membelenggu, kita akan membatasi diri pribadi kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan akan munculkan perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Sehingga dengan perbuatan ma'ruf itulah kita akan mencapai derajat takwa, derajat yang memiliki makna dalam kehidupan kita. Hadirin para pemirsa TV yang berbahagia, inilah hikmah atau keutamaan dari Ramadan itu untuk kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, para pemirsa TV yang berbahagia, di mana di bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang mulia yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Jadi di malam itu kita melaksanakan ibadah kebaikan itu akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Subhanallah. Jadi di bulan suci Ramadan ini makanya dinanti-nanti oleh umat Islam, oleh kaum muslimin seluruh dunia. Bahkan Rasulullah ketika menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, marhaban ya Ramadan, gitu ya. Kemudian tadi hadis Rasul mengatakan qad ja'akum syahrul ramadana syahrul mubarak. Jadi telah datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Jadi bulan yang penuh keberkahan itu tanpa ada nilai atau
tanpa ada persamaan yang paling tinggi dari sebuah keberkahan itu. Maka para pemirsa TV yang rahmati Allah, di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini kalau kita melakukan ibadah apapun malam itu, misalnya kita sholat tarawih atau sholat tahajud, membaca Al-Quran, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan berlipat ganda 1000 kali lipat. Nah maka kita mari berfastabiqul khairat, mari kita berkompetisi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, sehingga nanti tentu kita bersepakat di Yaumul Qiyamah itu kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar ini. Jadi ini keutamaan yang ketiga di dalam bulan suci Ramadan yang kita laksanakan ini. Mari kita memacu diri kita, memicu semangat kita untuk Ramadan itu dengan penuh kesungguhan dan penuh dengan ketakwaan. Lalu hadirin rahmati Allah, tentu yang berikutnya keutamaan di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan itu salah satu waktu dikabulkannya doa. Jadi dikabulkannya doa, sehingga doa-doa kita yang kita mohon kepada Allah, ya kita minta kepada Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amat disayangkan ketika di bulan suci Ramadan itu kita abaikan, kita lalui begitu saja, atau dengan kata lain kita melakukan Ramadan puasa dengan tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Ini amat sangat menyesallah orang-orang itu nanti di Yaumul Qiyamah. Memang sekarang itu kita tidak dapatkan, kita tidak peroleh yang namanya pahala secara nyata di dunia ini. Namun nanti di Yaumul Qiyamah kita akan memperoleh itu, kita akan mendapatkan itu, sehingga kita doa-doa kita mari kita lakukan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu, mintalah kamu, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi ini sebuah permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan suci Ramadan ini kita akan memperoleh itu dan senantiasa untuk bermohon kepada Allah tiada henti. Nah, jadi ini keutamaan dari bulan suci Ramadan di dalam pelaksanaan beribadahnya. Lalu yang terakhir, dalam bulan suci Ramadan ini tentu kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan berupa melakukan sholatnya itu dengan khusyuk, yaitu ya. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu dengan penuh kesungguhan, tentu dia tidak akan melakukan yang fasik, yang mungkar. Jadi kata Allah dalam surah Al-Ankabut, ya, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sehingga dengan sholat itu kita khusyuk, dengan sungguh-sungguh kita maknai, apalagi di bulan suci Ramadan gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan sholat tarawihnya itu dengan kesungguhan dan keikhlasan, maka Allah akan menerima ibadah sholat kita itu. Dan tentu implikasi dari sebuah sholat itu kita akan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, sehingga masyarakat atau umat yang tinggal di sekitar kita akan merasakan kehadiran kita sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat yang menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang, menebarkan sesuatu kebaikan-kebaikan, dan masyarakat atau tempat kita, ziarah dan tetangga kita merasa nyaman dengan kehadiran kita. Jadi hikmah dari atau keutamaan dari Ramadan itu, yang pertama kita mendapatkan dari Allah, yaitu berupa turunnya Al-Quran, kemudian setan-setan dibelenggu, kemudian ada keutamaan berikutnya adalah melakukan perbuatan kebaikan, dan terakhir dari semua itu ya, dengan kita melakukan syam itu dengan keimanan, tentu akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa kata hadis Rasulullah? Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang beriman dengan Ramadan dengan keimanan, dengan ketakwaan, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah, ini sungguh
begitu nikmatnya berislam itu, sungguh bahagia berislam itu, sehingga dosa-dosa kita yang terlalu pun akan dihapus dengan melakukan Ramadan dengan kesungguhan dan keimanan itu. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, inilah keutamaan dari kita melaksanakan Syam Ramadan. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan sebuah predikat orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrum min rafiqin qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.